sebelum dunia mengenal istilah Papua bagian dari Indonesia, ada kisah tentang satu bendera yang pernah berkibar, satu lagu kebangsaan yang pernah dinyanyikan, dan satu bangsa yang nyaris lahir, namun dibungkam sebelum sempat bersuara. Papua Barat dekolonisasi yang belum selesai. Sejarah Papua Barat adalah kisah tentang satu bangsa yang lahir di bawah bayang-bayang kolonialisme Eropa, namun terperangkap dalam kompromi geopolitik Perang Dingin. Ketika dunia baru saja menyepakati prinsip hak menentukan nasib sendiri dalam deklarasi PBB 1514 tahun 1910, nasib rakyat Papua justru ditentukan di meja negosiasi antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat tanpa suara mereka sendiri. Awal identitas politik Papua Barat sebelum 1990, Belanda mulai menyiapkan Papua Barat sebagai entitas politik yang terpisah dari Indonesia. Pada 1 Desember 1991, New Guinea Raat Dewan New Guinea dikukuhkan, bendera bintang kejora dikibarkan, dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan. Dalam kacamata hukum internasional, ini adalah langkah pembentukan proto-state, sebuah embrio negara yang sedang menuju kemerdekaan, sejalan dengan prinsip-prinsip dekolonisasi PBB. Namun, di tengah euforia kemerdekaan Asia dan Afrika, muncul tekanan besar dari Indonesia yang menganggap wilayah itu sebagai bagian dari warisan Hindia Belanda. Belanda ingin memberikan kemerdekaan bertahap kepada Papua Barat, sementara Indonesia menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. 2. Intervensi Amerika dan kesepakatan politik global. Di tengah memanasnya Perang Dingin, Amerika Serikat memandang sengketa Papua bukan sekadar konflik kolonial, tetapi sebagai potensi pintu masuk Uni Soviet ke Asia Tenggara. Dokumen Foreign Relations of the United States, FRUS 1962, mencatat secara eksplisit bahwa Washington memilih mendukung Indonesia untuk mencegah Soekarno jatuh ke blok komunis. Menteri Luar Negeri Arsil Lamdin Rusk secara internal menyebut Papua sebagai a pawn in a larger strategic game. Tekanan ISAM akhirnya menghasilkan perjanjian New York 1962 yang ditandatangani tanpa keterlibatan satupun perwakilan Papua. Berdasarkan perjanjian itu, Belanda menyerahkan administrasi wilayah kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority UNTA, yang kemudian pada Mei 1963 mentransfer kekuasaan kepada Indonesia. Ini menjadi satu-satunya kasus dalam sejarah di mana PBB mentransfer wilayah dari satu kekuatan kolonial ke negara lain tanpa konsultasi rakyat setempat. 3. Masa UNTA dan peralihan ke Indonesia. UNTA hanya bertugas 7 bulan. Dalam waktu sesingkat itu, tidak ada mekanisme pendidikan politik, konsultasi rakyat, atau pembentukan lembaga otonomi yang efektif. Sebaliknya, transisi berlangsung administratif dan militeristik. Setelah 1 Mei 1963, bendera bintang kejora dilarang, dan semua atribut politik lokal dihapus. PBB seharusnya menyiapkan referendum sesuai prinsip Genuine Act of Self-Determination yang diatur dalam Resolusi 1541, IFLAM. Tetapi tanggung jawab itu diserahkan sepenuhnya ke pemerintah Indonesia. Hasilnya adalah pelaksanaan yang dikenal sebagai PEPRA, Penentuan Pendapat Rakyat, 1969, yang dilaksanakan dengan 1 Mundu 25. Perwakilan rakyat, ini bukan pemungutan suara langsung, seperti yang disyaratkan oleh hukum internasional. PEPRA 919, demokrasi, yang dipaksa berbagai laporan diplomatik dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengonfirmasi bahwa proses PEPRA tidak bebas. Dokumen rahasia Australia, Deputy of External Affairs, 1969, menyebut proses itu sebagai an exercise in the maintenance of appearances, rather than a genuine act of choice. Sementara laporan Hansard di Parlemen Inggris, Lord Ogmore, 1999, menegaskan bahwa pemungutan suara itu dilakukan di bawah tekanan militer dan ancaman kekerasan. Meskipun perwakilan PBB, Ortiz Sanz, melaporkan adanya pelanggaran prinsip demokrasi, Majelis Umum PBB tetap mengesahkan hasil tersebut melalui Resolusi 2514 tanpa voting terbuka. Secara politis, dunia memilih stabilitas di Asia Tenggara daripada menegakkan hukum dekolonisasi. Secara moral, PBB menutup mata terhadap pelanggaran hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, Yukulafa. Motif ekonomi dan kepentingan korporasi di balik layar politik, kepentingan ekonomi sudah mulai bermain. Pada 1957, 2 tahun sebelum PEPRA, Freeport Sulphur Company, kemudian Freeport McMoran, telah memperoleh izin eksplorasi tambang di Grasberg. Dokumen perjanjian investasi itu ditandatangani oleh Menteri Pertambangan Indonesia bahkan sebelum status Papua disahkan oleh PBB. Henry Kissinger, yang pada saat itu berperan sebagai penasihat keamanan nasional AS, kemudian menjadi anggota Dewan Freeport setelah ia meninggalkan pemerintahan. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa Papua bukan sekadar sengketa wilayah, tapi juga sumber daya reaksi internasional dan kasus dekolonisasi yang belum selesai. Sejak 1970-an, beberapa negara Melanesia, terutama Vanuatu dan Solomon Islands, terus menyebut Papua Barat sebagai unfinished decolonization case. Organisasi seperti Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum berkali-kali menyerukan agar PBB meninjau kembali legitimasi Resolusi 2514. Dalam kerangka hukum internasional modern, banyak akademisi menilai status Papua Barat sejajar dengan kasus Sahara Barat. Wilayah yang secara hukum masih berstatus non-self-governing, tetapi telah dikuasai oleh negara lain tanpa referendum yang sah. Laporan United Nations Decolonization Committee 2020 bahkan mencatat
Papua sebagai salah satu disputed legacy territories of the Cold War. Analisis hukum dan politik internasional secara hukum, pelaksanaan PEPRA bertentangan dengan Resolusi 1514 tentang hak menentukan nasib sendiri, Resolusi 51 tentang syarat sah dekolonisasi, Piagam PBB Pasal 73 tentang kewajiban negara penguasa untuk melaporkan kemajuan wilayah jajahan menuju pemerintahan sendiri. Secara politik, intervensi AS dan kompromi PBB menunjukkan kegagalan sistem internasional dalam melindungi hak rakyat kecil dari kepentingan geopolitik global. Papua tidak bergabung dengan Indonesia melalui proses demokratis, tetapi diserahkan secara administratif atas dasar kalkulasi strategis Perang Dingin, LATSU 8. Realitas kini dan implikasi global konflik bersenjata, eksploitasi sumber daya, dan pelanggaran HAM yang terus berlangsung di Papua adalah konsekuensi langsung dari fondasi politik yang cacat sejak 1962-1969. Selama status Papua tidak ditinjau ulang secara hukum dan moral, konflik tidak akan selesai. PBB dan negara-negara yang terlibat, terutama Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia memikul tanggung jawab historis untuk meninjau ulang legitimasi proses tersebut. Dekolonisasi bukan sekadar urusan masa lalu, tapi kewajiban hukum internasional yang belum tuntas. Kesimpulan analitis integrasi Papua Barat ke Indonesia bukanlah hasil dari penentuan nasib sendiri, melainkan hasil kompromi geopolitik Perang Dingin yang melibatkan Belanda, Amerika Serikat, dan PBB. Proses UNTIA dan PEPRA gagal memenuhi prinsip dasar demokrasi internasional. Dengan demikian, Papua Barat dapat dikategorikan sebagai kasus dekolonisasi yang belum selesai. Unfinished Decolonization Case. Rekomendasi diplomatik dan akademik peninjauan ulang. Resolusi PBB 2544 oleh Majelis Umum. Dengan dasar prinsip hukum internasional modern, akses penuh pemantau HAM dan jurnalis internasional ke seluruh wilayah Papua. Pembukaan arsip UNTIA dan PPRA di PBB Washington dan Den Haag untuk verifikasi sejarah independen. Dukungan terhadap dialog politik damai antara pemerintah Indonesia dan perwakilan sah rakyat Papua di bawah pengawasan PBB. Pendidikan dan riset internasional mengenai Papua Barat sebagai model kegagalan sistem dekolonisasi abad ke-20 agar tidak terulang pada wilayah lain. Penutup Papua Barat bukan sekadar catatan sejarah, tapi cermin dari bagaimana tatanan dunia memilih kepentingan atas keadilan. Dari perspektif luar Indonesia, Belanda, Amerika, Inggris, dan Australia, semua arsip mengarah pada kesimpulan yang sama. Papua Barat tidak pernah benar-benar memilih menjadi bagian dari Indonesia. Yang terjadi hanyalah perpindahan kekuasaan, bukan penentuan nasib sendiri. Dan selama dunia mengabaikan fakta itu, dekolonisasi Papua Barat tetap menjadi pekerjaan rumah moral dan hukum yang belum selesai bagi komunitas internasional. Sejarah bisa diputar ulang, tapi kebenaran tidak bisa dihapus. Dan setiap kali dunia berbicara tentang keadilan, nama Papua Barat seharusnya ikut disebut.